Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayangsari, NIM 21 2019 193. Mata kuliah Manajemen Derivatif. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai IDX Future Product. Pada bab 1, sekilas tentang kontrak perjangka. Sama dengan saham dan surat utang, kontrak perjangka juga termasuk dalam kategori efek yang dapat diperdagangkan di bursa. Perbedaan yang sangat signifikan antara kontrak perjangka dengan saham adalah saham merupakan kepemilikan atas suatu perusahaan yang tercatat di bursa. Sedangkan kontrak perjangka merupakan kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian delivery atas suatu efek saham atau komoditas di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi, kontrak perjangka future adalah salah satu produk derivatif berbentuk kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kontrak berjangka adalah instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai, spekulasi maupun arbitrase. Sebagai produk derivatif, nilai kontrak perjangka ditentukan atau diturunkan dari harga underlyingnya. IHSG sudah mengalami kenaikan 87% selama periode 10 tahun dan seiring dengan pertumbuhan IHSG, maka investor memerlukan suatu instrumen yang dapat melindungi nilai portofolio investor. Selain itu, diperlukan juga variasi produk di pasar modal Indonesia sebagai pilihan instrumen dan sarana diversifikasi investasi oleh investor. Kontrak berjangka hadir melengkapi kebutuhan investor di pasar modal Indonesia. Dengan adanya kontrak berjangka, investor dapat melindungi portofolio dalam keadaan market yang sedang bullish maupun bearish. Dengan adanya kontrak berjangka, investor dapat mendapatkan keuntungan pada saat market sedang naik dan juga melindungi portofolio pada saat market sedang turun. Selain itu, dengan adanya produk kontrak berjangka, investor mempunyai ragam variasi pilihan investasi yang dapat dipilih dan memaksimalkan portofolio manajemen oleh investor. Investor dengan tipe risk average yang lebih besar dan dapat memaksimalkan produk kontrak berjangka di Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dan dengan modal yang relatif lebih kecil. Selanjutnya, bab 2, pemahaman dasar kontrak berjangka future. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kontrak berjangka future adalah suatu kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Dengan adanya kontrak berjangka, investor dapat mengunci harga beli atau harga jual di awal transaksi sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Pergerakan harga kontrak berjangka dipengaruhi oleh pergerakan underlying aset. Misalnya, harga KBIE LQ45 mengikuti pergerakan indeks saham LQ45 sebagai acuannya atau harga ABCD future yang mengikuti pergerakan saham ABCD sebagai acuannya. Pergerakan harga underlying akan mempengaruhi keuntungan dan kerugian oleh investor future sesuai dengan posisi dan masa periode yang telah disepakati dalam transaksi future. Hal ini sering juga disebut dengan proses mark to market. Mark to market akan dilakukan secara harian dan akan dijamin oleh KPEI. Mekanisme perdagangan kontrak berjangka juga hanya melibatkan jumlah margin dari nilai kontrak seperti saham, di mana investor harus mengeluarkan 100% dana untuk membeli suatu saham. Kontrak berjangka hanya membutuhkan sepersekian persen untuk dibeli oleh investor. Hal ini juga membuat kontrak berjangka merupakan salah satu produk leverage yang banyak diminati oleh investor. Kontrak berjangka memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan investasi pada produk underlying, saham atau indeks.
Dengan adanya leverage dalam produk-produk berjangka, investor dapat memperoleh return yang sama dengan perdagangan underlying saham atau indeks dengan modal yang jauh lebih kecil. Dengan adanya margin trading seperti perdagangan pada kontrak berjangka, investor dapat memaksimalkan pemanfaatan penggunaan modal, keuntungan, serta diversifikasi produk. Salah satu keunikan dari yang ditawarkan dari kontrak berjangka adalah dalam perdagangan kontrak berjangka, investor dapat melakukan penjualan terlebih dahulu atau disebut dengan short posisi jual, atau pembelian terlebih dahulu atau disebut dengan long posisi beli. Tidak seperti investasi pada saham di mana untuk menjual suatu saham, investor harus membeli atau mempunyai saham tersebut pada portofolio investor. Investor kontrak berjangka bisa memasang order jual tanpa harus membeli posisi tersebut, tergantung pada prediksi dan analisis masing-masing investor. Jika investor memprediksi arah pergerakan harga underlying akan naik, maka posisi yang tepat adalah posisi long. Sedangkan jika investor memprediksi arah pergerakan harga underlying akan turun, maka posisi yang tepat adalah posisi short. Dengan diperbolehkannya perdagangan dua arah pada kontrak berjangka, maka investor dapat memanfaatkan setiap kenaikan atau keturunan harga saham atau nilai indeks untuk tetap mendapatkan keuntungan. Mekanisme penyelesaian transaksi kontrak berjangka di BI berbeda dengan mekanisme penyelesaian transaksi saham atau pada kontrak berjangka komoditi yang umumnya diikuti dengan penyerahan barang secara fisik dari penjual kepada pembeli. Penyelesaian kontrak berjangka di BI adalah penyelesaian secara tunai cash settlement. Dengan menyelesaikan penyelesaian secara tunai, maka investor hanya akan mendapatkan keuntungan atau melakukan pembayaran kerugian sebesar selisih dari harga kontrak berjangka dan harga penyelesaian, sehingga lebih efisien untuk investor. Pada awal pembukaan kontrak, investor wajib menyetorkan dan jaminan margin. Apabila di tengah periode kontrak posisi atau jual beli posisi beli mengalami kerugian yang melebihi batas margin yang ditetapkan, maka investor akan mendapatkan margin call dari AB untuk menyerahkan dana margin tambahan sampai memenuhi ketentuan jumlah margin awal sebelumnya. Penyelesaian ini akan dilakukan secara harian dan KPI kepada AB dan investor, sehingga perputaran dana pada kontrak berjangka akan lebih cepat dibandingkan dengan instrumennya. Manfaat dan resiko. Bab 3, manfaat dan resiko berinvestasi future. Lindung nilai atau hedging dikarenakan diperbolehkan investor untuk melakukan transaksi short atau jual terlebih dahulu pada transaksi future, maka investor dapat memanfaatkan penurunan harga underlying saham atau indeks untuk tetap mendapatkan keuntungan atau melindungi portofolio investor. Future dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai atau hedging karena dapat mengkompensasikan resiko atau kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai dari portofolio underlying. Mekanisme hedging tersebut dapat dilakukan jika investor mengambil posisi jual di future. Dengan demikian, apabila investor menderita kerugian di pasar spot, maka keuntungan di future dapat menutup kerugian portofolio saham tersebut. Sebagai contoh, investor A memiliki portofolio berupa 50 basket atau 50.000 lot ETF indeks LQ45 dan ia ingin melakukan hedging portofolio dengan memasang posisi short atau jual pada LQ45 future. Pada tanggal 2 Juni 2020, transaksi ETF LQ45, investor A mempunyai ETF LQ45 sebanyak 50.000 lot dengan jumlah indeks 800. Nilai portofolio adalah 800 dikali 50.000 dikali 100 sama dengan 4.000
4.000 juta atau dengan 4 miliar. Investor A khawatir karena memiliki prediksi indeks LQ45 akan turun. Investor melakukan short LQ45 future. LQ45 future ketika nilai indeks LQ45 sebesar 800, nilai kontrak future 800 dikali 500.000 sama dengan 400 juta. Investor A khawatir karena memiliki prediksi indeks LQ45 akan turun. Investor melakukan short LQ45 future. Jumlah kontrak yang dibutuhkan sebesar 4 miliar dibagi 400 juta sama dengan 10 kontrak untuk melakukan hedging atau saham yang dimilikinya. Investor A mengambil posisi jual short LQ45M0 di harga indeks 800 sebanyak 800.000. Tuan A membayar margin awal sekitar 4% dikali 800 dikali 10 dikali 500.000 sama dengan 160 juta. Pada tanggal 3 Juni 2020, transaksi ETF LQ45 yang dimiliki Tuan A mengalami penurunan sebesar 5% dari 800 ke 760 atau sebesar 200 juta. LQ45 future, Tuan A mendapat keuntungan dari penurunan indeks sebesar 5% atau indeks menjadi 760 sama dengan 800 dikurang 760 dikali 10 dikali 500.000 sama dengan 200 juta. Kerugian sebesar 200 juta yang dialami oleh Tuan A atas portofolio ETF LQ45 dapat ditutup dengan keuntungannya sebesar 200 juta yang diperoleh dari IDX LQ45 future yang dimiliki oleh Tuan A sebagai sarana hedging. Dari simulasi di atas membuktikan bahwa future merupakan instrumen yang sangat efisien karena dapat digunakan untuk menutup kerugian pada portofolio dengan melakukan jual atau short pada future. Cost investor yang diperlukan untuk melindungi nilai portofolio juga relatif murah, yaitu hanya sebesar 4% yaitu sekitar 160 juta. Dengan adanya future, investor tidak perlu khawatir lagi apabila terjadi penurunan harga indeks atau harga saham yang dapat berdampak pada nilai portofolio. Transaksi aktif jangka pendek dengan berinvestasi pada produk future, investor dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan indeks baik bearish maupun bullish tanpa investor harus memiliki aset underlying. Apabila investor memiliki prediksi bahwa harga atau nilai underlying akan naik, maka investor tersebut dapat mengambil posisi beli long pada future. Sedangkan jika investor memiliki prediksi bahwa harga nilai underlying akan turun, maka investor tersebut dapat mengambil posisi jual short pada future. Potensi mendapatkan keuntungan pada harga naik maupun pada saat turun mengakibatkan investor cenderung melakukan transaksi secara aktif. Dengan kata lain, investor melakukan beli long atau jual short dalam suatu periode yang cukup singkat. Kondisi inilah yang menyebabkan nilai dan volume transaksi produk indeks future secara nilai dapat menyaingi nilai transaksi underlyingnya. Investor yang memiliki posisi long atau future pada future akan mendapatkan keuntungan apabila harga underlying naik. Karena ini dikarenakan investor telah mengunci harga beli pada produk future yang rendah dibandingkan pergerakan harga pada harga pasar harga spot yang lebih tinggi. Sementara investor yang memiliki posisi short pada future akan mendapatkan keuntungan apabila harga underlying turun. Hal ini dikarenakan investor telah mengunci harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar harga spot yang lebih rendah. Leverage daya ungkit, yaitu leverage memungkinkan investor untuk mendapatkan imbal hasil lebih tinggi dengan menggunakan modal yang lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi langsung pada underlying asetnya. Dengan adanya fungsi leverage membuat investor memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan modal yang relatif lebih kecil. Hal ini dikarenakan untuk investasi pada kontrol berjangka, investor hanya diperlukan untuk mengeluarkan sebesar margin sepersekian persen dibandingkan dengan investasi pada underlying diperlukan full amount 100% sebagai modal.
Ilustrasi atas leverage dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Transaksi saham, investor membeli 10 lot 1000 lembar saham PT Astra International pada harga 5.000, maka investor harus mengeluarkan dana sebesar 1000 lembar saham dikali 5.000 sama dengan 5 juta. Hari akhir pada tanggal 22 Juni 2020, harga saham ACII mengalami kenaikan sebesar 100 rupiah atau sebesar 2% menjadi 5.100. Keuntungan yang diperoleh investor adalah 100 dikali 1000 lembar saham, yaitu 100.000 minus ROI dibagi 2%. Transaksi KPS, investor membeli 10 kontrak ACII future long position dengan nilai harga 5.000, maka investor harus mengeluarkan dana sebesar 4% margin awal dikali 5.000 dikali 10 dikali 100 multiplier sama dengan 200.000. Hari akhir, hal yang sama terjadi pada harga ACII future. HPH ACII future mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi 5.100. Keuntungan yang diperoleh investor 100 dikali 10 kontrak dikali 100 multiplier sama dengan 100.000 dikurang ROI dibagi 50%. Selanjutnya, dari contoh di atas dapat terlihat bahwa keuntungan dari hasil transaksi future sebesar 25 kali hasil transaksi saham yang disebabkan oleh leverage. Hal ini disebabkan oleh modal yang diperlukan untuk transaksi future relatif jauh lebih kecil, hanya 4% dari nilai transaksi saham. Besaran margin tergantung oleh masing-masing EBI derivatif. Underlying, ada beberapa jenis aset yang dijadikan sebagai underlying seperti saham indeks, surat utang, interest rate. Harga underlying tersebut akan dijadikan acuan dalam perdagangan future. Contoh, harga mark to market LQ45 future akan selalu mendekati harga indeks LQ45 sebagai underlying. Selanjutnya, B, seri dan kode kontrak berjangka akan diregulate otomatis setiap akhir periode. Seri kontrak ini akan berpengaruh pada kode kontrak berjangka. Adapun kode bulan jatuh tempo kontrak berjangka di bulan bursa menggunakan pengkodean standar internasional sebagai berikut. Pengkodean produk indeks future tidak hanya menggunakan kode pendek, tapi juga diikuti dengan kode yang lebih panjang dan menjelaskan pengertian kode secara keseluruhan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh investor. C. Hari jatuh tempo. IDX LQ45 future memiliki hari jatuh tempo yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah hari terakhir seri kontrak berjangka tersebut diperdagangkan. Sebagai contoh dari seri IDX LQ45 future yang akan jatuh tempo bulan Mei, future yang akan maka terakhir seri tersebut dapat diperdagangkan adalah pada hari bursa terakhir bulan Mei 2020. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, dikarenakan pada bulan tersebut hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah hari libur. D. Multiplier adalah nilai penggali yang akan dijadikan acuan dalam menghitung keuntungan maupun kerugian pada setiap perubahan 1 poin harga kontrak berjangka. Contoh, pada perdagangan IDX LQ45 future, multiplier sebesar 500.000. Hal ini berarti setiap perubahan 1 poin indeks LQ45 bernilai sekitar 500.000. Initial margin adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh anggota clearing kontrak berjangka pada KPI untuk penyelesaian atas setiap transaksi kontrak berjangka. Besarnya margin awal untuk transaksi sesuai dengan besaran initial margin pada spesifikasi masing-masing kontrak berjangka. Initial margin akan ditetapkan baik pada posisi beli atau long maupun jual atau short. Sebagai contoh, seorang investor menjual atau membeli IDX LQ45 future di harga 900 sebanyak 1 kontrak,
maka dana yang disetorkan oleh investor sebagai initial margin adalah sebesar 4% dikali nilai kontrak atau 4% dikali 90 dikali 1 dikali 500.000 dengan hasil sebesar 18 juta. F. Auto rejection, yaitu merupakan penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual atau permintaan beli kontrak berjangka yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya perbatasan harga yang ditetapkan oleh bursa. Penerapan auto rejection ini dipertimbangkan oleh fraksi juga harga yang berlaku untuk masing-masing spesifikasi kontrak berjangka. Contoh, auto rejection IDX LQ45 future sebesar 10% dari harga pembukaan. Hal ini berarti investor tidak dapat memasukkan penawaran jual lebih murah dari 10% dari harga pembukaan atau permintaan lebih tinggi dari 10% harga pembukaan. Apabila harga pembukaan IDX LQ45 future sebesar 900, maka harga penawaran jual maksimal yang dapat dimasukkan adalah 800 atau harga permintaan beli maksimal IDX LQ45 future yang dapat dilakukan adalah 900 pada hari yang sama. Fraksi harga kontrak adalah satuan perubahan harga indeks efek yang digunakan untuk melakukan penawaran jual atau permintaan beli kontrak berjangka. Contoh fraksi harga IDX LQ45 future sebesar 0,05 poin indeks. Hal ini berarti investor dapat memasukkan penawaran jual dan permintaan beli IDX LQ45 future dengan kelipatan 0,05 poin. Apabila IDX LQ45 future sebesar 900, maka harga penawaran jual atau permintaan beli IDX LQ45 future yang dapat dilakukan adalah 900 atau 900,65 atau 900,60 dan seterusnya dengan tetap mengacu pada kelipatan 0,05. Setiap fraksi harga kontrak memiliki nilai rupiah sebesar 25.000 atau 500.000 dikali 0,5. H. Metode penyelesaian. Seluruh penyelesaian kontrak berjangka yang ada di bursa dilakukan secara tunai cash settlement, sehingga investor hanya perlu menyetorkan dana dan menerima keuntungan atau membayar kerugian berupa cash atau bukan efek yang menjadi underlying kontrak berjangka. Selanjutnya, pada bab 6 perdagangan kontrak berjangka, yaitu pembukaan rekening derivatif oleh investor. Setiap investor yang ingin melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa wajib terlebih dahulu membuka rekening dana derivatif atau RDD melalui EB derivatif. Adapun syarat pembukaan RDD paling kurang adalah sebagai berikut. 1. Nasabah perorangan A telah memiliki single investor identification dan sub rekening efek. B. Melengkapi formulir dan pembukaan rekening investor dari bank pembayaran melalui EB derivatif. Selanjutnya, C. Melengkapi persyaratan dokumen. I. Nasabah perorangan WNI, fotokopi KTP. Selanjutnya, fotokopi NPWP atau surat keterangan belum memiliki NPWP. 2. Nasabah perorangan WNA yang tinggal di Indonesia, paspor yang disertai visa dinas dan izin kerja tenaga kerja asing dari kementerian dan institusi terkait, atau paspor disertai kartu izin menetap sementara atau kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. 3. Nasabah perorangan yang tidak berdomisili di Indonesia, kopi paspor, surat referensi dari perusahaan mitra usahanya. Dia melakukan proses KYC dengan AB derivatif dan melengkapi dan menyampaikan surat kuasa pembukaan RDD di bank pembayaran kepada AB derivatif. 2. Untuk nasabah dan pengusahaan. Untuk nasabah badan atau perusahaan,
A telah memiliki single investor SID dan subrekening bank, melengkapi formulir pembukaan rekening investor dan dari bank pembayaran melalui EBI derivatif. C melengkapi persyaratan dokumen, bisa kita lihat yaitu fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir, fotokopi NPWP, dokumen yang lain. Selanjutnya, nasabah BHA badan hukum asing yang tinggal di Indonesia, akta pendirian atau anggaran dasar beserta perubahannya, izin usaha atau yang lainnya, daftar susunan pengurusan badan hukum asing atau pemegang saham, struktur pemilikan perusahaan yang masih berlaku, deskripsi kegiatan usaha perusahaan atau laporan keuangan, surat pernyataan yang menerangkan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan adalah benar sesuai ketentuan di negaranya, sah dan masih berlaku, kopi paspor seluruh pengurus, dokumen pendukung pembukaan rekening yang dibuat di negara asal nasabah atau calon nasabah perlu dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang membidangi urusan tersebut di negara asal nasabah atau calon nasabah dan oleh pejabat yang berwenang atas bidang tersebut di instansi yang mewakili Republik Indonesia di negara yang dimaksud, seperti kedutaan besar atau konsulat jenderal. Berikutnya simulasi perdagangan, bisa kita lihat pada gambar di ini, yaitu pada gambar 2 investor A yang order beli satu kontrak LQ45M9 match dengan investor B di harga 1000, sehingga baik investor A dan investor B harus membayar initial margin masing-masing sebesar 20 juta yang akan di-lock oleh KPI. Pada akhir hari, karena investor A maupun investor B melakukan tutup posisi, maka akan melalui proses mark to market pada hari akhir HPH yang membentuk untuk seri kontrak LQ45M9 adalah 1010, sehingga posisi investor A long mendapatkan keuntungan harga karena dapat membeli pada harga 1000, sementara investor B short harus melakukan serah dana karena harus menjual pada harga 1000 yang lebih rendah dari harga pasar. Simulasi perhitungan keuntungan, yaitu pada tanggal 27 Mei 2020 investor A memiliki prediksi bahwa indeks IDX 30 akan naik bullish, sehingga dia membeli long 10 kontrak IDX 30 future seri 1 bulan dengan kode IDX 30K0. Simulasi perdagangan dan perhitungan keuntungan sebagaimana simulasi akan tutup posisi sebelum jatuh tempo. Simulasi perhitungan keuntungan saat bearish pada tanggal 27 Mei 2020, investor A memiliki prediksi bahwa indeks IDX 30 akan turun bearish, sehingga dia menjual short 10 kontrak IDX 30 future seri 1 bulan dengan kode IDX 30K0. Simulasi perdagangan dan perhitungan keuntungan sebagaimana digambarkan pada gambar 5 untuk simulasi sampai jatuh tempo, dan gambar 6 untuk simulasi saat tutup posisi sebelum jatuh tempo. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi IDX Future Product. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum